segmen ketiga dalam program Cerita Muslimah. Selamat kembali bergabung bersama dengan kami dan selamat kembali menyimak di segmen ketiga ini. Kita akan lanjutkan lengkapi perbincangan kita, kebersamaan kita bersama dengan Bunda Hoiroti terkait dengan menjaga aib saudara. Jagalah aib saudaramu agar Allah menjaga aibmu. Karena tadi disampaikan di segmen sebelumnya sahabat MKTV bahwa semua kezoliman akan Allah balas secara sempurna sahabat MK, termasuk kezoliman kita membicarakan orang lain tadi, membicarakan kehormatan orang lain, ini juga tentu akan ada balasannya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari itu semua dan kita berikhtiar tentu Bunda agar tidak melakukan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan penting sebetulnya, kenapa orang membuka aib saudaranya? Biasanya kenapa nih Bunda? Iya, pertama tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, jika engkau menutup aib saudaramu di dunia, maka Allah akan tutup aibmu di dunia dan di akhirat loh, nggak cuma di dunia, di akhirat juga gitu. Nah, satu ilmunya bahwasanya membuka aib itu kan sebetulnya dosa lisan yang kategorinya adalah ghibah ya. Kalau benar, kalau nggak benar ya fitnah gitu kan. Nah, itu kan dosa lisan. Jangan-jangan tidak tahu bahwasannya itu dosa besar. Al-Hujurat ayat 12. Pelakunya seperti pemakan bangkai. Dosa besar. Jangan-jangan dia tidak tahu ilmunya. Oke. Yang kedua bisa jadi seperti gini ya, penyebab orang itu ketagihan bermaksiat, salah satunya ketagihan membuka aib orang, bergibah dan lain-lain. Dua sebetulnya. Satu, kelalaian dia kepada Allah. Dua adalah hawa nafsunya. Kelalaian dia kepada Allah, lupa kepada Allah, tidak ingat Allah, maka setanlah yang akan bersemayam. Bisikan-bisikan setan itu akan bersemayam di hatinya. Udah ngomong aja, nggak apa-apa lah. Emang tuh terasa lezat gitu ya, itu setan. Kemudian nafsu ini sebenarnya gini. Orang apa yang keluar dari lisannya itu menggambarkan kondisi hatinya. Jadi orang yang hatinya berpenyakit otomatis keluarnya juga sesuatu yang menyakitkan, bisa jadi begitu ya. Nah, apa sih sumber-sumber orang itu kadang mau buka aib, bicara aib orang lain itu kenapa gitu? Satu, dia memang sombong, merasa dirinya tuh bersih, suci, lebih sempurna dari orang lain. Jadi yang kelihatan itu adalah aib orang, bukan aib dirinya. Itu. Kedua adalah kedengkian nggak suka orang lain tuh lebih dari dia atau mendapatkan sesuatu nikmat karunia dari Allah, dia nggak suka, maka dia cari-cari gitu lah. Makanya membuka aib itu berawal dari kan suuzon nanti cari-cari informasi ya. Benar nggak sih itu tuh katanya gini-gini. Nah, itu kan pancingan-pancingan yang itu sebenarnya sangat tidak manfaat, tidak berguna gitu. Tapi untuk apa gitu? Apa urusannya dengan dirinya? Toh dirinya juga begitu banyak aib. Makanya orang yang berpenyakit hati itu dia tidak sadar kalau dia berpenyakit. Yang kedua, efek orang penyakit hati itu dampaknya itu tidak kelihatan di dunia, tapi di akhirat gitu ya, setelah kematian gitu. Kalau kita sakit fisik itu kan dampaknya kelihatan di dunia. Kan kelihatan tuh orang sakit itu ya. Nah, kalau yang hati itu kan nggak kelihatan gitu, ya. Dan itu memang bisa komplikasi gitu. Jadi seperti misalnya, kenapa sih orang itu jadi bermusuhan karena tersinggung? Kenapa tersinggung? Apa sih yang diributin gitu? Dunia gitu ya. Dunia dari situ terjadi permusuhan. Permusuhan terjadi kedengkian. Kalau udah dengki, bawaannya suuzon terus. Kalau udah suuzon, maka akan cari-cari informasi terus ya, tajasus namanya. Baru setelah itu dibukalah aibnya. Dia dapat info ini, dibuka aibnya. Kita bisa lihat hari ini di media sosial ya, bagaimana merajalelanya orang saling membuka aib. Mengerikan gitu ya. Bahkan keluarga sendiri, orang tua sendiri, saudara sendiri itu dibuka dengan bebasnya. Kebayang gak sih gitu ya? Nah, apakah satu dia tidak tahu ilmunya gitu? Kalau dia tahu ilmunya, mudah-mudahan sedikitlah ada rem. Tapi ada juga yang tahu ilmunya, tapi dia tidak bisa kendalikan. Itu tadi karena dia lalai kepada Allah. Yang kedua karena hawa nafsunya dia tidak bisa kendalikan. Contoh gini ya, saya mau bercerita cara kerja nafsu itu kayak gimana. Misalnya di pojok sana ada yang kumpul tuh lagi ngobrol gitu. Kita lihat
duh saya pengen ikutan gabung gitu, gabung. Gabung. Begitu kita gabung, mendengarkan ada yang ngobrol tentang seseorang. Iya. Nah, apakah kita ikut mendengarkan atau kita pergi? Oke. Baik. Kalau begitu kita mendengarkan, kok kayaknya menarik nih, ikut nimbrung gitu loh, ikut. Oh ya gitu ya, masa sih? Oh iya lo kasihan lo dan seterusnya gitu Betul, ya. betul. Nah setelah itu jatuhlah bersama-sama melakukan ghibah. Cara kerjanya begini, kita punya syahwat, keinginan, indrawi namanya. Kalau maknawi itu di hati, saya pengen balas dendam, saya haus kekuasaan, saya pengen berkuasa, saya pengen balas dendam, itu syahwat maknawi. Kalau indrawi itu dari anggota tubuh, salah satunya itu diawali dengan pandangan. Iya ada yang ngumpul di sana, mau ikut pengen tahu ada apa sih di sana. Nah itu ingin datang dari gara-gara dia memandang teman-temannya ngumpul. Begitu dia gabung di sana, dia dengerin, dia sudah tidak bisa kendalikan namanya anggota tubuhnya, telinganya. Dia nggak ikut ngobrol, tapi dosanya sama dengan yang ngobrol. Dosanya sama. Sama, yang ngobrolin si A, si B, si C, dia duduk di situ, aib kebuka, dia dengerin, dia menikmati, dosanya sama. Nah kalau dia bisa kendalikan, maka dia pergi. Nggak mau, ngapain? Atau dia bilang, hei teman-teman, dosa loh kalian tuh ngomongin orang, misalnya kalian tuh buka aib orang, dosa. Atau dia tidak sanggup mengatakan itu, dia pergi keluar. Nah berikutnya tidak bisa kendalikan, tadi tidak bisa kendalikan pandangannya untuk hadir, tidak bisa kendalikan pendengarannya untuk mendengar. Yang ketiga adalah tidak bisa mengendalikan lisannya ikut ngobrol. Nah jatuhlah kepada kemaksiatan di situ kan. Pasti hatinya kan korbannya tuh kolbunya. Betul. Kolbunya ada noda hitam bercak hitam ya. Al-Mutaffifin 14 itu menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Allah. Coba sholat, nggak enak. Rasanya. Kecuali dia bertobat, dia minta maaf. Sholat dia udah nggak enak, udah kering hatinya. Kenapa? Karena tadi jadi bergeraknya nafsu itu karena syahwatnya yang terus diikuti, menggoda nafsunya, nafsunya bergerak tidak bisa terkendali, lalu dia jatuh kepada maksiat, korbannya kolbunya. Makanya dia tidak enak sholatnya, hatinya gelisah. Kalau ngobrolin orang tuh enak, lezat, puas gitu ya. Tapi setelah itu rasakan tidak ada kenikmatan di hati, nggak enak, gelisah, ibadah udah nggak enak. Kalaulah di antara obrolan itu ada yang namimah gitu ya, ada yang menjadi pengadu domba, dia sampaikan kepada orang yang menjadi topik pembahasan, maka terjadi masalah. Ya kan? Masalah muncul, terjadi permusuhan dan seterusnya. Itu rembetan-rembetan orang akhirnya masuk pada situasi yang sangat tidak menenangkan jiwa gitu. Betul. Nah, jadi penyebabnya adalah tadi syahwatnya diikutkan, tidak bisa kendalikan nafsunya, lalu bermaksiat, dia lalai kepada Allah, seolah-olah dia percaya Allah melihat, mengawasi, tapi dia meremehkan dosa itu. Kemudian nafsunya tadi dia tidak bisa kendalikan. Nah itu, udah mah punya basic kita ini, punya dasar, kita tuh punya iri, kita tuh punya tamak, kita tuh punya sombong. Tinggal kita mau mengendalikan, dibunuh tidak bisa ya, mau dikendalikan atau kita ikutkan. Kalau kita ikutkan, itulah kita nggak bisa menghindar dari buka aib orang. Betul. Kalau diikuti gitu kan. Tapi kalau kita tidak ikuti, kendalikan, ingat Allah, ya ingat aib kita juga banyak. Betul. Gitu ya. Dan kita siap-siaplah menerima menghadapi konsekuensi pahala kebaikan kita pindah kepada orang-orang yang kita buka aibnya gitu kan. Yang aibnya dibuka, kalau itu benar ghibah, gak benar fitnah, dia pembersihan dosa. Dosa dibersihkan gitu ya. Nah itu terjadi atas izin Allah, dengan cara itu bisa jadi Allah membersihkan dia, tidak cukup dengan ibadahnya gitu. Tidak cukup dengan tobatnya untuk menaikkan derajatnya. Jadi ibadah-ibadah yang kita rasa hampa selama ini tidak ada rasanya, kita perlu periksa kembali berarti ya Bu ya. Paling banyak dari lisan memang. Betul. Sholatnya tidak berasa, jangan apa yang sudah kita lakukan. Bisa jadi tadi membicarakan saudara kita yang tidak terasa, seperti kita anggap remeh, kayaknya biasa aja, ini mah karena saya kasihan aja deh gitu. Iya betul. Jadi kadang kita anggap obrolan biasa itu membicarakan teman atau apa, itu suatu hal yang biasa. Banyak loh komunitas-komunitas, kelompok-kelompok
bahkan di dalam keluarga, mereka ngobrol membicarakan saudaranya itu suatu hal yang biasa. Betul. Ya. Dianggap itu obrolan biasa, padahal masuk kepada kategori dia sudah buka aib ya. Kaitannya pasti dosa lisan itu bergibah, bukan gitu ya. Kalau itu benar ya gibah, kalau nggak benar itu kan fitnah, lebih bahaya lagi kan. Gitu. Baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang keempat. Sudah 3 segmen. Nanti segmen keempat sebetulnya sahabat MKTV bisa jadi penasaran nih, Bunda, kalau misalkan kita ada di posisi orang yang dicurhati oleh orang lain, tapi kita sendiri pun tidak punya solusi, harus memberikan apa pada orang yang curhat. Jadi misalkan ada seseorang yang curhat tentang suaminya kepada kita, tapi kita tidak punya solusi atas itu. Apakah kita harus mencarikan solusi? Apakah itu termasuk membukakan aib dia juga atau bagaimana? Nanti kita tahan terlebih dahulu ya Bunda ya. Kita bahas di segmen yang keempat, masih dalam program Cerita Muslimah. Kami akan kembali untuk Anda.